Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang tadi dimanapun Anda berada, senang kembali berjumpa dalam program kita Ruhani Hazain. Di mana insyaallah ta'ala di dalam program ini, kita akan membahas buku-buku karya Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sudah terkompilasi di dalam kitab yang berjudul Ruhani Hazain. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas satu karya beliau yang berjudul Nurul Quran. Sebagai tambahan, Nurul Quran ini terbagi atas dua bagian pertama dan bagian kedua. Dan untuk episode kali ini kita fokus akan membahas bagian pertamanya saja. Dan bagian pertama ini adalah buku yang keempat dari jilid ke-9 Ruhani Hazain. Baik, saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa, yakni Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan buku ini. Baik. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kita masuk ke pembahasan buku Nurul Quran bagian pertama. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan saya mohon Bapak untuk menjelaskan latar belakang dari ditulisnya buku ini oleh Hadrat Masih Maud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang penulisan buku Nurul Quran ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau memiliki iradah atau beliau memiliki keinginan ya, untuk menulis sebuah majalah bulanan, di mana di dalam majalah itu beliau ingin menzahirkan atau menampakkan, memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kesempurnaan rohani yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, untuk itu beliau menerbitkan sebuah majalah yang kemudian diberi nama Nurul Quran atau Cahaya Al-Quran. Nah, jadi niat beliau itu ingin berkala per bulan diterbitkan, namun karena kesibukan beliau yang sangat luar biasa, pada akhirnya majalah atau risalah Nurul Quran ini hanya terbit untuk 2 nomor ya, yaitu Nurul Quran nomor 1 dan nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 1 ini diterbitkan untuk 3 bulan, yaitu bulan Juni, bulan Juli, dan bulan Agustus tahun 1895. Nah, kemudian untuk Nurul Quran nomor 2 ini diterbitkan untuk beberapa bulan cukup lama ini, yaitu untuk bulan September, Oktober, November, Desember 1895, dan juga untuk bulan Januari, Februari, Maret, April tahun 1896. Jadi latar belakang penulisan dari buku ini kurang lebih seperti itu. Latar belakangnya adalah keinginan beliau untuk menerbitkan majalah bulanan ya Pak ya. Betul. Diberi nama Nurul Quran, akan tetapi hanya bisa menerbitkan 2 nomor, dan itulah yang kita sebut Nurul Quran bagian pertama dan Nurul Quran bagian kedua. Ya. Baik. Seperti biasa saya ingin Bapak untuk menjelaskan poin-poin atau garis besarnya dulu sebelum kita akan membahas satu-satu yang dibahas di dalam bagian pertama ini, atau mungkin juga selintas boleh Bapak sampaikan di bagian kedua nanti apa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud. Baik. Nah, di dalam Nurul Quran nomor 1 atau nomor pertama ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau memberikan penjelasan dalil-dalil yang qat'i dari kitab suci Al-Quran sendiri mengenai yang pertama, kitab suci Al-Quran ini adalah kalam ilahi. Nah, kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud pun memberikan dalil-dalil berkenaan dengan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala yang benar. Nah, itu dijelaskan oleh beliau. Kemudian pada bagian awal juga di nomor pertama ini beliau menuliskan sebuah pengantar di mana di dalamnya beliau menyatakan bahwa setiap dalil, setiap pendakwaan itu harus senantiasa beliau tuliskan di dalam majalah ini, di dalam Nurul Quran ini, berdasarkan kitab suci Al-Quran itu sendiri. Itu yang nomor pertama ya, secara garis besar. Kemudian untuk yang kedua, Nurul Quran nomor kedua ini beliau menuliskan jawaban-jawaban terhadap 2 surat yang sudah ditulis oleh seorang pendeta Kristen bernama Pendeta Fatah Masih. Di mana di dalam 2 surat tersebut pendeta ini mengajukan keberatan-keberatan dan mencaci maki
Yang Mulia Rasulullah SAW dengan bahasa yang sangat kasar. Nah, di Nurul Quran kedua beliau menuliskan jawaban-jawaban terhadap 2 surat itu. Oke. Artinya yang bagian pertama ada 2 poin ya Pak ya. Hazrat Masih Maud ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu merupakan kalam ilahi dan Hazrat Rasulullah SAW adalah benar utusan dari Allah Ta'ala. Betul. Dan ini dibuktikan dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Dan kemudian seperti Bapak sampaikan sebelumnya juga Hazrat Masih Maud memberikan sedikit pengantar bahwasanya dalil-dalil ini memang harus dari Al-Quran. Dan mungkin saya akan minta Bapak kenapa Hazrat Masih Maud memberikan pernyataan seperti ini. Baik. Dan sebentar Pak. Dan kemudian bagian kedua adalah Hazrat Masih Maud menjelaskan mengenai jawaban terhadap 2 surat pendeta Kristen ya Pak ya. Iya. Oke. Kita masuk ke bagian pertama karena nanti bagian kedua kita akan bahas di episode selanjutnya. Insyaallah. Mengenai memang tampaknya buku ini membahas mengenai sebagian besarnya atau mayoritasnya mengenai bukti-bukti yang Al-Quran berikan mengenai bahwa Al-Quran itu adalah kalam ilahi dan Rasulullah adalah utusan Allah Ta'ala. Dan sebelum itu Hazrat Masih Maud memberikan pengantar. Saya ingin Bapak menjelaskan apa yang beliau tuliskan di dalam pengantar ini. Ya, baik. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan secara sepintas bahwa pada bagian awal Nurul Quran nomor 1 ini Hazrat Masih Maud memberikan beberapa tulisannya sebagai pengantar dan subjudulnya diberi nama hidayat atau petunjuk. Nah, pada bagian ini salah satu poin di antaranya Hazrat Masih Maud menyebutkan bahwa karena tujuan penulisan dari risalah atau majalah ini agar hakikat-hakikat dan makrifat-makrifat kitab suci Al-Quran ini bisa sampai atau bisa diketahui oleh orang, maka Hazrat Masih Maud mewajibkan untuk selamanya ketika beliau menulis apakah itu pendakwaan atau apakah itu dalil berkenaan 2 hal tadi ya, berkenaan dengan kitab suci Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang benar utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap pendakwaan, setiap dalil itu beliau mewajibkan diri beliau sendiri agar datangnya itu atau beliau jelaskan itu berdasarkan kitab suci Al-Quran itu sendiri, bukan datang dari diri beliau sendiri. Nah, kenapa sebabnya? Hazrat Masih Maud menyampaikan di sini agar orang-orang mengetahui bahwa di dalam Al-Quran ini terdapat suatu khasiat, ya, terdapat suatu keistimewaan yang bercorak mukjizat. Jadi mukjizat atau keistimewaan Al-Quran ini adalah Al-Quran menyampaikan pendakwaan-pendakwaan sendiri, kemudian selain menyampaikan pendakwaan-pendakwaan berkenaan dengan kesempurnaannya, berkenaan dengan kalam ilahi, berkenaan dengan Rasulullah dan Rasul yang benar. Nah, selain pendakwaan-pendakwaan, Al-Quran juga memberikan pembuktian-pembuktian dari berbagai sisi dari ayat-ayatnya sendiri. Nah, seperti ini adalah keistimewaan Al-Quran. Di satu sisi memberikan pendakwaan mengenai kesempurnaannya, di sisi yang lain dari ayat-ayatnya juga memberikan pembuktian-pembuktian mengenai dakwah atau klaim kesempurnaannya tadi. Artinya poin penting di dalam bagian pengantar ini adalah beliau ingin menjelaskan kenapa beliau harus mengambil dalil-dalil itu dari Al-Quran itu sendiri ya Pak ya. Ya. Yakni ada 2 poin yang di sana adalah untuk membuktikan keistimewaan dan yang kemudian untuk memberikan pembuktian-pembuktian. Baik, saya ingin Bapak menjelaskan masuk ke poin utama yang dijelaskan secara banyak di sini ya Pak ya, yakni bukti yang Hazrat Masih Maud kemukakan untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalam ilahi dan Rasulullah SAW adalah utusan yang benar dari Allah Ta'ala dengan mengambil dalil-dalil dari Al-Quran itu sendiri. Apa dalil-dalil yang beliau kemukakan di sini? Baik, nah berkenaan 2 tema ini ya, tadi sebagaimana disebutkan Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kalam Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang benar yang kepada beliau diturunkan kalam ini atau kitab suci Al-Quran ini. Nah, berkenaan dengan pendakwaan tegas ini, Al-Quran memberikan pendakwaan dengan banyak sebenarnya ayatnya. Hazrat Masih Maud di sini menuliskan beliau ada 6 contoh ayat ya. Namun kita bisa sampaikan 2 saja. Jadi yang pertama berkenaan dengan kebenaran kitab suci Al-Quran itu sendiri. Hazrat Masih Maud mengutip surah Ali Imran ayat 1 dan 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nah, jadi artinya akulah Allah yang Maha mengetahui, Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup, yang berdiri sendiri. Dia telah menurunkan kepada engkau Alkitab, kitab Al-Quran maksudnya. Engkau di sini adalah
Nabi Muhammad Rasulullah SAW bil haq gitu ya, dengan kebenaran. Jadi ini pernyataan yang tegas, pendakwaan yang tegas terdapat di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW dan kitab yang benar. Kemudian berkenaan dengan kebenaran Rasulullah SAW, Hadrat Masih Maud di sini mengutip salah satu ayat, yaitu surah An-Nisa ayat 171 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haq. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul bil haq, dengan kebenaran. Seorang rasul di sini adalah Rasulullah SAW, dan dipertegas bahwa beliau ini adalah rasul yang benar, bil haq. Nah, inilah pendakwaan yang dinyatakan oleh kitab suci Al-Quran. Oke. Artinya di dalam buku ini beliau mengambil 6 ya Pak ya? Ya, betul. Pasti ada banyak dalil Al-Quran untuk menyatakan hal ini, tetapi beliau dalam buku ini mengutip 6 dan kita sudah sampaikan 2 diantaranya. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 1-2 membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Ta'ala, kalam ilahi, dan kemudian surah An-Nisa ayat 171 membuktikan bahwa Rasulullah adalah benar utusan Allah Ta'ala. Lalu kemudian apakah hanya berakhir di 6 ayat ini? Hadrat Masih Maud membuktikan hal ini? Apakah ada komentar selanjutnya? Baik, Hadrat Masih Maud selanjutnya beliau memberikan sebuah penjelasan ya setelah beliau mengutip ayat ini. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa itu tadi, bahwa banyak sebenarnya ayat-ayat yang lain, tapi beliau rasa cukup untuk memberikan 6 contoh ini. Lalu beliau pun di sini beliau ingin mengatakan, kata beliau, kepada para penentang, orang-orang yang menentang Al-Quran, orang-orang yang menentang Islam, bahwa pendakwaan kesempurnaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Quran ini tidak dijumpai di dalam kitab-kitab yang lainnya. Nah, Hadrat Masih Maud selanjutnya menulis bahwa beliau pun sangat merindukan seandainya ada orang Arya yang bisa membuktikan dari 4 kitab Weda mereka bahwa di dalamnya ada pendakwaan sebagaimana pendakwaan yang disampaikan oleh Al-Quran, yaitu kitab itu adalah benar, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diturunkan kepada siapa dan pada masa atau pada zaman apa. Nah, beliau ingin menunggu kalau memang ada dari orang Arya yang bisa menyatakan, membuktikan pendakwaan itu dari kitab Weda, beliau sangat menantikan, kata beliau. Selanjutnya, poin berikutnya beliau pun menyampaikan bahwa perkara penting ya, yang pertama untuk membuktikan sebuah kitab itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan kitabullah, adalah kitab itu sendiri menyatakan sebuah pendakwaan bahwa memang kitab itu didatangkan atau turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting adanya pendakwaan gitu ya dari kitab itu sendiri. Beliau menyampaikan bahwa seandainya kita menisbahkan kepada suatu kitab bahwa kitab itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di dalam kitab itu sendiri tidak ada isyarat sekalipun, tidak ada pendakwaan, tidak ada pernyataan bahwa itu adalah kitab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita menyebut bahwa itu kitab dari Allah, padahal tidak ada isyarat sekalipun di dalam kitab itu, maka Hadrat Masih Maud menyatakan ini adalah sebuah perbuatan yang merupakan campur tangan kita dan campur tangan yang tidak tepat gitu ya. Karena kitab sendiri tidak menyatakan, lalu kenapa kita menyatakan bahwa kitab itu dari Allah? Nah, itu logika Hadrat Masih Maud. Dan pendakwaan itu hanya ada di dalam kitab suci Al-Quran, tidak ada di dalam kitab-kitab yang lainnya. Berikutnya Hadrat Masih Maud pun beliau menyatakan bahwa hal istimewa dari Al-Quran selain mendakwakan mengenai kesempurnaannya, mengenai datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Rasulullah itu adalah Rasul yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak berhenti sampai di sana. Ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayatnya pun memberikan pembuktian-pembuktian akan pendakwaan tersebut gitu ya. Jadi di satu sisi mendakwakan, di sisi yang lain pun memberikan pembuktian-pembuktian terhadap pendakwaannya itu sendiri. Poin terakhir sangat menarik, yakni Hadrat Masih Maud mengatakan bahwa Al-Quran itu bisa membuktikan pendakwaannya sendiri. Apakah Hadrat Masih Maud juga di sini menceritakan bagaimana cara membuktikan pendakwaan yang telah diberikan Al-Quran terhadap kebenarannya? Ya, baik, Hadrat Masih Maud pun beliau memberikan sebuah penjelasan ya dari kitab suci Al-Quran, cara untuk membuktikan gitu ya kebenaran, terutama ini adalah Al-Quran sebagai kalam Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah yang benar. Nah, cara pembuktiannya ini pun ada di dalam Al-Quran, pendakwaannya ada, lalu pembuktiannya pun ada gitu ya. Cara untuk membuktikannya pun disajikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, sebelum sampai ke situ, Hadrat Masih Maud di sini terlebih dahulu beliau pun memberikan sebuah tantangan kepada orang-orang dari agama-agama yang lain, bahwa jika memang cara untuk pembuktian kebenaran
seperti yang ada di dalam Al-Quran ini ada juga di dalam kitab suci mereka, maka silakan cara itu kemudian ditulis dan diterbitkan di dalam surat kabar atau majalah-majalah mereka. Nah, ini tantangan yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Lalu Hadrat Masih Maud pun belum mempertegas bahwa dengan penuh keyakinan saya mengatakan bahwa cara untuk pembuktian kebenaran sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ini tidak akan dijumpai di dalam agama-agama yang lain. Nah, ini penegasan atau pengantar ya dari Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Tantangan juga. Bagaimana cara yang beliau sampaikan? Nah, kemudian berkenaan dengan bagaimana caranya. Contoh misalkan untuk membuktikan kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang memang benar datang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyajikan dua cara pembuktian. Yang pertama bisa dilihat dari kedatangan beliau, yaitu kedatangan beliau atau kemunculan beliau ini pada waktu kapan, yaitu pada masa ketika dunia telah diliputi oleh kegelapan, orang-orang telah terjerumus di dalam berbagai macam kekotoran, tauhid telah berganti menjadi syirik, kesucian berubah menjadi kekotoran, keadilan telah tergantikan oleh kezaliman, dan ilmu telah tergantikan oleh kebodohan. Sehingga dunia ini sangat memerlukan datangnya seorang muslih, datangnya seorang pembaharu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia. Nah, jadi yang pertama cara pembuktiannya adalah orang yang benar-benar datang dari Allah datangnya pada saat seperti itu. Nah, ini yang dikemukakan oleh Al-Quran. Itu satu segi. Kemudian segi yang kedua untuk membuktikan bahwa seseorang itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menyajikan cara pembuktian yang kedua adalah kalau tadi beliau ini datang dalam waktu seperti apa, digambarkan begitu. Nah, kemudian pembuktian yang kedua ini kepergian dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini di dalam situasi ketika beliau ini telah menanamkan dengan kokoh tunas-tunas islah atau perbaikan-perbaikan itu sudah ditanamkan dengan kokoh dan beliau ini telah melakukan suatu perubahan atau revolusi agung yang tadinya dari kekotoran berubah lagi menjadi kerohanian diperbaiki. Jadi sebuah revolusi agung telah diciptakan, barulah kemudian beliau ini dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua cara untuk membuktikan seseorang itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikemukakan oleh kitab suci Al-Quran. Oke, cara membuktikan dari Al-Quran ya Pak ya. Al-Quran memberikan cara untuk membuktikan bahwa seseorang itu benar datang dari Allah Ta'ala. Dalam hal ini adalah Rasulullah SAW adalah benar datang dari Allah Ta'ala. Tadi dari awal kita sampaikan bahwa ini adalah bukti yang diambil dari Al-Quran untuk membuktikan pendakwaannya. Ada dua hal adalah, yang tadi adalah saat kedatangannya dan kemudian saat kepergiannya. Saya ingin tahu apa ayat-ayat Al-Quran yang dikutip oleh Hadrat Masih Maud untuk hal ini. Baik, nah yang pertama terkait dengan kedatangannya dulu ya. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Hadrat Masih Maud, bukti Rasulullah SAW adalah benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah situasi ketika di dunia ini memang telah terjadi begitu banyak kerusakan, kekotoran dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran menyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 42 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini zaharul fasadu fil barri wal bahri. Jadi ketika Rasulullah SAW datang, Al-Quran memberikan sebuah gambaran situasinya seperti apa saat itu. Yaitu telah nampak kerusakan-kerusakan baik di daratan ataupun di lautan. Nah, ini menggambarkan bahwa begitu luasnya ya kerusakan-kerusakan yang terjadi sehingga situasi itu menuntut datangnya seorang muslih, seorang pembaharu yang akan memperbaiki kondisi itu. Dan pada saat seperti itulah kemudian Rasulullah SAW diutus sesuai dengan keperluan pada zaman itu. Ini ayat yang pertama yang dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Kemudian salah satu contoh ayat lain ya, Hadrat Masih Maud mengutip dari surah Al-Furqan ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi maha berberkatlah dia yaitu Allah Ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran ala abdihi atas hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW liyakuna lil alamina nadhira agar menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Nah, jadi Rasulullah SAW di dalam ayat ini dinyatakan bahwa beliau ini adalah pemberi peringatan bagi seluruh alam. Nah, kemudian Hadrat Mas'ud memberikan sebuah penjelasan berkenaan dengan kata nazir.
Nazir pemberi peringatan. Biasanya orang yang memberi peringatan itu adalah kepada orang-orang yang melakukan kesalahan. Nah, kalau orang yang berlaku baik itu biasanya kan diberikan kabar-kabar gembira. Nah, Rasulullah SAW beliau diutus untuk memberikan peringatan kepada seluruh alam, seluruh dunia ini, gitu ya. Nah, artinya apa? Karena orang yang memberi peringatan itu adalah memberi peringatan kepada orang-orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka ini artinya di seluruh alam, perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan dosa, kekotoran ini telah begitu meluasnya. Nah, sehingga Rasulullah SAW diutus datang untuk memberikan peringatan kepada seluruh alam. Nah, karena meluasnya situasi itu, kemudian situasi tersebut menuntut datangnya seorang muslih, seorang pembaharu untuk memperbaiki situasi itu, dan pada saat itulah Rasulullah SAW diutus. Nah, Hadrat Masih Maud, sedikit lagi beliau memberikan sebuah penegasan bahwa pendakwaan yang dinyatakan oleh Al-Quran dan cara pembuktian yang disampaikan Al-Quran ini tidak dinyatakan di dalam kitab yang lain, baik di dalam Taurat mengenai Nabi Musa alaihissalam ataupun di dalam Injil mengenai Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada pernyataan atau pendakwaan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Baik, dua ayat ya yang beliau kutip, yakni surah Ar-Rum ayat 42 dan surah Al-Furqan ayat 2 ini menjelaskan bagaimana kondisi saat beliau diutus ke dunia ini. Bagaimana kondisi itu sudah gelap gulita, artinya banyak kekacauan dan menghendaki menuntut adanya seorang nabi untuk datang ke dunia ini. Itu dua ayat. Bagaimana dengan ayat tentang indikasi kepergian ya, kepergian, bagaimana kondisi saat seorang nabi itu pergi meninggalkan dunia ini? Ya, baik. Jadi tadi Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa pembuktian seseorang itu memang benar datang, nabi tersebut datang dari Allah Ta'ala dan benar adalah ketika beliau ini pergi atau meninggalkan dunia ini, maka beliau telah menciptakan suatu revolusi. Beliau telah menunaikan tugas perbaikan itu dengan secara keseluruhan dan secara sempurna. Nah, berkenaan dengan ini pun Al-Quran memberikan pembuktian ya. Hadrat Masih Maud di sini mengutip dua ayat juga ya. Ayat yang pertama yaitu surah Al-Maidah ayat 4. Hadrat Masih Maud beliau mengutip ayat ini yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku lengkapkan, aku sempurnakan juga atas kamu nikmatku, dan seterusnya. Berkenaan dengan ayat ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau memberikan penjelasan bahwa ayat ini menggambarkan bahwa misi yang diemban oleh Rasulullah SAW itu telah sampai kepada tingkat kesempurnaannya. Turunnya kitab suci Al-Quran sebagai kitab pemberi petunjuk, sebagaimana turunnya itu telah turun secara sepenuhnya, dan perbaikan rohani manusia itu pun telah sampai kepada puncaknya, sehingga dinyatakan di dalam ayat ini bahwa misi-misi yang diemban oleh beliau itu telah sempurna. Nah, ini ayat yang pertama ya. Kemudian berikutnya ayat yang kedua yang dikutip oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam adalah berkenaan ayatnya adalah surah An-Nasr ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Jadi ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, pemandangan inilah yang telah terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat atau meninggal dunia. Jadi kemenangan itu telah diraih, orang-orang telah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Jadi pendek kata, kepergian Rasulullah SAW adalah pada masa ketika misi yang diemban oleh beliau itu sudah sempurna. Al-Quran sudah turun secara sempurna sebagaimana mestinya. Lalu revolusi yang agung telah terjadi. Kita bisa melihat bagaimana orang-orang Arab saat itu yang sebelum Al-Quran turun, kejahilan, perbudakan, perbuatan kotor dan lain sebagainya di sana itu begitu luar biasanya. Kemudian Rasulullah datang dengan membawa Al-Quran, orang-orang yang biadab dan lain sebagainya akhirnya berubah rohani mereka menjadi
orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki level kerohanian yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang telah diciptakan oleh Rasulullah SAW, dan ini kemudian menjadi pembuktian bahwa sebagaimana pendakwaan Al-Qur'an, Rasulullah SAW itu adalah benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Saya kembali ke awal bahwa sebagaimana Hadrat Masih Maud berniat untuk menuliskan majalah ini untuk mengemukakan Al-Quran, dalil-dalil yang dikemukakan adalah dari Al-Quran, dan dari sini kita bisa lihat bahwa dari awal tadi penjelasan beliau hanya mengutip Al-Quran saja. Betul. Dari awal tadi beliau menyampaikan 6 ayat yang mendukung pendakwaan bahwa Al-Quran itu adalah kalam ilahi dan Rasulullah SAW adalah utusan Allah Ta'ala, dari 6 ayat. Yang 2 diantaranya sudah kita jelaskan, dan kemudian cara pembuktian yang ada di dalam Al-Quran pun beliau jelaskan dengan mengutip kembali dari ayat-ayat Al-Quran. Dan ini menjadi hal yang harus kita syukuri. Kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu rohani dengan menggali buku-buku Hadrat Masih Maud SAW. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan pada episode kali ini bisa menambah wawasan kita dan memperkuat keimanan kita. Baik, pemirsa yang dari manapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku Nurul Quran bagian pertama. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas ini semakin meningkatkan atau menumbuhkan kecintaan kita kepada Hadrat Masih Maud SAW. Saya Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas untuk episode kali ini mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.